Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap bisa setia mengikuti jejak mereka semua dengan cara yang baik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya karim. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih melanjutkan insyaallah menyelesaikan dari penjelasan hadis ya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu terkait tentang 4 ayat dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang turun terkait dengan beliau, terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dan kita akan mengambil ayat yang keempat yang turun terkait dengan beliau. Kemarin kita sinyalir tapi belum kita jelaskan lengkap, di mana beliau melanjutkan ar-rabi'atu, dan yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Sesungguhnya saya pernah meminum khamr ya bersama beberapa kaum dari al-ansar, beberapa orang dari sahabat Ansar. Dan ini terjadinya sebelum turunnya pengharaman ayat pengharaman khamr secara mutlak. Ya. Kita sudah jelaskan pengharaman khamr ada 3 fase dan kita sudah ceritakan, jelaskan. Kemudian jemaah yang secintai karena Allah Azza wa Jal, fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin, ay bilihyai jamalin. Maka seorang laki-laki dari mereka, dari orang-orang Ansar, darab, memukul. Ya. Anfi, yaitu hidung saya, dipukul dengan lihyai jamal, yaitu tulang rahang onta. Ya, onta yang sudah nggak ada dagingnya, tinggal tulang-tulangnya doang, tulang rahangnya itu. Memanjang kan? Dengan itu dipukul hidung saya. Ya, antum bisa bayangkan sakitnya kayak apa itu. Dan ini menunjukkan memang ya khamr itu nggak pernah jauh dari adawah, nggak pernah jauh dari menimbulkan permusuhan, ya, menimbulkan permusuhan. Dan itu yang Allah tegaskan di Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja syaitan itu menginginkan untuk menjadikan antara kalian itu permusuhan dan baghdha, yaitu kebencian. Fil khamri wal maisir, dalam khamr dan juga judi, ya, enggak jauh dari permusuhan. Ana minta izin 1 menit, ana ada yang penting sekali untuk saya jawab, sedikit aja jemaah. Ana izin, penting sekali. Ini soalnya orangnya nunggu sebentar aja, mohon maaf.
Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mohon maaf ya. Barakallahu fiikum. Kemudian jemaah sekalian saya hormati, wa fi sahih Muslim, dalam riwayat yang lain di sahih Muslim, fa idza ra'su jazurin mashwi, ya, mashwiyin indahum wa ziqqun min khamrin. Jadi ketika saya duduk maksudnya minum khamr sama orang-orang Ansar itu sebelum pengharaman khamr ya. Itu ada ra'su jazur, yaitu ada kepala unta ya yang sudah dipanggang. Jadi mungkin habis selain khamr, pesta apa juga? Makan-makan gitu ya. Makan daging gitu, unta. Maka ada rahangnya yang bekas. Mungkin sudah dikelopekin, sudah dimakan dagingnya gitu ya. Tinggal tersisa apa? Tulang rahang dari unta tersebut. Dan juga kata beliau, waziqun min khamrin. Ada satu kantong, ya, satu kantong khamr. Kalau dulu kan untuk penyimpanannya ya wadahnya kan dari kulit ya, kantong kulit gitu. Ya, qirbah istilahnya itu. Ya. Jadi untuk penyimpanan air atau khamr mereka itu pakai qirbah gitu, kayak kantong terbuat dari kulit. Dan memang dulu wadah-wadah itu lebih banyak, lebih dominan terbuat dari apa? Untuk zaman jadul dulu ya dari kulit gitu kan. Sehingga jual beli kulit itu sangat marak besar-besaran di zaman dahulu, apalagi kalau musim haji, karena mereka juga ada hajinya enggak? Dulu. Sebelum Islam pun ada haji juga enggak? Ya. Ya, kulit-kulit binatang itu yaitu yang banyak borong itu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi saudagar kulit ibaratnya dulu terbesar itu terkemuka paling sukses itu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya beliau kaya. Hartanya banyak radhiyallahu taala anha. Dari bisnis terbesarnya adalah jual beli kulit dan ekspor istilahnya ya, keluar Mekah gitu, dikirim keluar Mekah ke Syam dan seterusnya gitu kan. Yang sempat Nabi kita jadi karyawannya, pernah tak? Yang kemudian karena kejujuran dan keamanahan Nabi kita, fathadat. Ibunda kita itu deg-degan, punya rasa dalam hati beliau terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat jemaah, enggak kayak sebagian muslimah di zaman sekarang, hampir hilang rasa malu. Ini musyrikah, masih musyrik, masih enggak tahu Islam Ibunda Khadijah. Tapi ketika suka sama Nabi kita, enggak ada tuh mentang-mentang karyawannya, Muhammad, gua suka sama lo langsung gitu. To the point, langsung ya. Kalau sekarang mungkin minta nomor WA atau apa, enggak ada. Dia simpen rasa sukanya itu. Sampai beliau enggak tahan dan cerita sama bestinya, teman sejawatnya itu Khawlah. Maka Khawlah yang menjadi comblang, mak comblang istilahnya ya. Bahwasanya aku tuh senang sama Muhammad, Khawlah, gimana caranya? Subhanallah, pakai perantara, enggak langsung-langsungan. Sekarang Allah, medsos ini merusak memang kadang-kadang. Kecuali yang mempergunakannya untuk ketaatan, untuk yang manfaat. Tapi kebanyakan manusia kita lihat ya, medsos ini menjadi sebab rusak, terutama anak muda. Kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang memanfaatkan medsos ini untuk yang bermanfaat. Maka sedikit saya selipkan, maka Khawlah lah yang mengatakan, ana akfika bihi. Maksudnya, saya yang mencukupkan urusan Muhammad itu. Nanti saya yang datang, kalau kamu malu, aku aja yang datang ke Muhammad. Setelah beliau lama menduda alaihissalatu wassalam, maka ditawarin, Muhammad, tidakkah kau mau untuk menikahi Khadijah, katanya. Malah Nabi kita nanya, emang Khadijah mau kepada orang seperti saya, katanya. Ya. Khadijah mau seperti orang seperti saya, gitu, ibaratnya. Ya, lebih muda pula, ya toh? Khadijah 40, Nabi kita berapa? 25 di waktu itu.
Sebagaimana Khawlah bilang ke Khadijah, saya yang mencukupkanmu tentang urusan Muhammad. Sekarang di hadapan Khadijah, Khawlah juga bilang apa? Maksudnya di hadapan siapa? Di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, ya, Khawlah juga mengatakan yang sama. Ah, urusan Khadijah mah enteng, serahin ke saya Muhammad. Paham maksudnya? Terjadi pernikahan dan pernikahan terluar biasa, terviral di waktu itu. Karena satu-satunya pernikahan yang dibolehkan diadakan di dalam tanah haram, maksudnya di Masjidil Haram. Mencintai. Karena yang nikah ini orang yang punya nasab luar biasa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, orang keturunan, ya, kakeknya beliau Abdul Muthalib, sayyidnya Mekah gitu, mencintai semata. Ala kulli hal. Jadi ada khamr, ya, berada di ziq. Ziq itu kantong terbuat dari kulit, mencintai semata. Kemudian fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika aku dihajar, dipukul hidungku dengan rahang onta itu, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi, kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa? Fa anzalallahu azza wa jalla tahrim al-khamr. Maka Allah azza wa jalla akhirnya menurunkan ayat tentang pengharaman apa? Khamr. Jadi dengan sebab kejadian itu, puncak terakhir, ya, yang kemudian turun ayat pengharaman khamr. Ini udah madarat ini khamr ini. Banyak membuat orang jadi bermusuhan, berantem. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas di sini kena apa? Kena hajar rahang ontak hidungnya, gara-gara khamr, efek khamr kan. Orang kalau udah mabuk jemaah, udah mulai tele-tele, nggak peduli kan, nggak, ya akalnya nggak nempel, apa aja dihajar. Nyata. Karena kejadian ini memuncak ibaratnya ini sampai ada orang luka gitu, orang berantem ibaratnya. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamr di waktu tersebut, mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berarti ayat ini terkait apa? Turunnya terkait tentang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang datangi majelis khamr gitu kan waktu itu. Ya, yang kemudian jadi pukul, maka turun ayat tersebut, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan tentang keharaman apa? Khamr, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, dan seterusnya. Kemudian jemaah cinta kepada Allah Ta'ala, kita masuk ke hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Selesai kita dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kita masuk ke hadis Asma binti Abi Bakar. Asma putrinya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, istri dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada sahabat namanya siapa? Zubair ibn al-Awwam, suami dari Asma binti Abi Bakar. Berarti mantunya siapa? Zubair ini mantunya siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ya sedikit saya selipkan jemaah, karakter suami itu memang ya beda-beda ya. Zubair ini tipikal suami yang sedikit agak keras orangnya sama istri itu. Beliau tipikalnya sedikit agak keras sama istri, mencintai semata. Tapi tolong kisah beliau ini, itu cerita tentang beliau ini jangan jadi dalil antum untuk setiap hari sama istri apa? Ngamuk-ngamuk, keras, kasar, menyakiti hati, menyayat hati istri. Apa kok kasar sekarang ya? Kemarin saya habis ngaji di Al-Ikhlas, katanya sahabat Zubair bin Awam kasar juga, agak keras dikit sama istri. Nggak bisa jadi dalil cintai sama ta'ala. Ya. Asalnya suami itu kata Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang apa? Yang baik. Kelembutan, kasih sayang, cinta, sentuhan, dan seterusnya. Itu mu'asyarah bil ma'ruf. Kalaupun ada ya terjadi di kalangan sebagian sahabat, ya namanya juga mereka manusia.
manusia. Bukan berarti sifat kasarnya tersebut kemudian kita lantas ikuti, ya, mencintai sama taala. Tapi yang luar biasanya Abu Bakar tidak tersulut jadi mertua. Kalau sekarang kan anak putrinya agak sedikit dikasarin dikit sama suaminya, oh pulang aja kamu, kurang ajar tuh mantu dasar, nggak sabaran. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang ada malah apa? Sabbaraha. Apa artinya? Sabbaraha. Diapain? Disabar-sabarin. Sabar ya, Nduk. Kalau bahasa Jawanya, sabar. Ya. Sabar. Zubair memang punya karakter seperti itu gitu kan. Tapi dia orang saleh. Dia memang agak kesal, tapi dia apa? Punya kelebihan. Dia orang saleh, orang takwa. Zubair bin Awam, orang saleh, orang takwa yang mencintai sama taala. Kemudian Abu Bakar mengingatkan putrinya yaitu Asma dengan mengatakan bahwa wanita itu nanti akan dikumpulkan di surga dengan siapa? Maksudnya akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa? Bersama suaminya yang terakhir. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu li akhiri azwajiha," ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri itu nanti dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir. Ya, suami yang terakhir. Hanya sebagian sahabiat itu suaminya meninggal nggak mau nikah lagi. Karena pengen berjumpa nanti dengan suaminya di surga. Karena wanita itu dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Kalau ada seorang wanita pernah menikah berapa kali, 4 kali mungkin, maka dia akan dikumpulkan dengan suami yang terakhir yang hidup bersama dia. Ya. Itu berdasarkan nas dari Nabi SAW. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini yang lebih dekat, wallahu alam. Wanita itu dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Ada yang bilang, sebagian pendapat bilang, kalau dia pernah nikah sama 4 laki-laki misalnya, dan semuanya soleh semua, Masya Allah. Soleh-soleh semua gitu. Ya. Maka ada yang mengatakan dikumpulkan dengan yang paling yang soleh. Tapi berdasarkan nas dari Nabi SAW, wallahu alam, dikumpulkan bersama yang terakhir. Ya. Siapa yang terakhir menjabat jadi suaminya, dia dikumpulkan bersamanya nanti. Ya, jadi walaupun Zubair seperti itu radhiyallahu taala anhu, tapi Asma cinta sama siapa? Zubair bin Awam dan ingin dia dikumpulkan nanti bersamanya di surga. Ingin dikumpulkan bersamanya nanti di surga. Ya. Padahal kalau mau ego-egoan jemaah, Asma ini anaknya, putrinya orang kaya tidak? Abu Bakar orang kaya enggak? Orang deheb jemaah. Ya. Saudagar emas terbesar semekah. Siapa? Abu Bakar. Siapa saudagar emas di sini? Antum ada saudagar emas? Saudagar emas terkaya di Mekah itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Kalau dia mikirnya ego-egoan, Asma enak aja. Ya. Ya. Udah, ya. Cerai aja dan seterusnya. Saya bisa hidup kok sendiri, nggak pakai suami juga saya bisa hidup. Soal bapak saya orang kaya, begitu? Enggak. Allahu Akbar. Ya, dia bertahan. Ya. Dan bahkan walaupun Zubair agak seperti itu kepada ya Asma ini terkenal istri yang sangat bakti sama suami. Sangat bakti. Sampai Zubair bin Awam itu punya kuda yang sering nyari alaf, makanan buat onta. Itu Asma, bayangkan. Antum bayangkan putri orang kaya nyariin rumput buat kuda suaminya gitu kan. Coba kalau anak orang kaya zaman sekarang, mau nggak dia ikut suaminya ke sawah ngarit gitu? Mau nggak? Agak sulit dapetinnya ya, itu jarang langka kayaknya, itu produk langka kayaknya. Ya, coba sekaya itu Abu Bakar, putrinya itu Asma bin Abi Bakar, ya cariin rumput alaf buat kuda suaminya. Dan qadarullah Asma ini kurang pandai masak jemaah. Kurang pandai
masak. Tapi saking semangatnya untuk membahagiakan suaminya supaya makan enak, maka dia kolaborasi dengan istri tetangga. Paham maksudnya? Supaya masak enak dan nanti bisa membawakan untuk suaminya. Maksudnya banyak bareng masak gitu. Ya. Saudara maksudnya tetangganya gitu. Supaya bisa makan enak suaminya. Sebegitunya khidmat seorang perempuan. Saya pernah dengar istri saya menasihati seorang wanita yang bilang sama suaminya itu apa istilah orang Inggris, orang bahasa Inggrisnya itu take me as I am atau apa istilahnya? Benar deh. Take me as I am gitu. Maksudnya terima saya apa adanya. Ya, kata dia seperti itu. Istri saya menasihati karena dia melihat orang tersebut atau wanita tersebut bermuamalah dengan suaminya kayak balas-balasan gitu loh, Pak. Kalau ente lagi baik sama saya, lagi bikin saya anteng, bahagia, seneng, saya juga akan berlaku baik kepada ente. Tapi kalau ente lagi nyebelin, saya juga akan saya akan juga nyebelin juga. Waduh, susah kalau kayak gini hidup suami istri itu, Pak. Ya. Maka istri saya nasihati, tunaikan saja kewajibanmu sebagai seorang istri karena Allah, bukan karena suamimu baik atau tidak baik. Kau lakukan semua karena Allah, kan nikah itu ibadah bukan? Sudah laksanakan dulu kewajibanmu karena Allah, ya. Nanti kau minta kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan suamimu itu diberikan petunjuk oleh Allah untuk dia menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tidak mengecewakan engkau dan seterusnya. Kalau main balas-balasan kayak gini ya ujung-ujungnya nanti bisa retak itu perahu. Bahtera rumah tangga bisa hancur. Paham nggak maksud saya jemaah? Ya. Dibalik nggak dibalik pun nggak masalah. Sebaliknya, tunaikan saja dulu kewajiban kita sebagai seorang suami semampu kita. Sambil kita berdoa kepada Allah kalau kita punya istri yang agak sedikit ya masalah. Ya. Sambil kita meminta kepada Allah agar Allah berikan dia petunjuk. Dan nasihat terus jalan dengan cara yang baik. Insya Allah. Minta tolong sama Allah. Ada saatnya nanti Allah lembutkan hatinya. Gitu. Ya. Jadi kalau sifatnya saling balas-balasan, ente lagi baik, saya juga baik. Ente lagi ngeselit, saya juga bikin ngeselit. Saya akan bikin kesel. Gak saya masakin, gak saya bikinin kopi. Susah kalau kayak gitu. Prinsipnya dalam menjalani rumah tangga, mencintai. Nah, lihat, ini sengaja saya selipkan karena kita ini semua rata-rata punya pasangan ya jemaah ya. Kalau kita bisa mengikuti jejak salaf kita kayak gini, satu suaminya agak temperamen, agak kasar, tapi istrinya Masya Allah, mertua juga menasihati putrinya, bertahan, sabar, dan seterusnya. Dia soleh kok. Karena laki-laki itu nggak ada yang sempurna di muka bumi ini. Sebaliknya juga perempuan nggak ada yang sempurna. Zubair kekurangannya agak kasar sama istri, tapi soleh, bertakwa, mencintai semata. Ya. Maka tetap dipertahankan. Ya, dinasihati oleh Abu Bakar, anaknya agar tetap bertahan. Subhanallah, mencintai semata. Jadi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, kita nggak katakan radhiyallahu anha, tapi radhiyallahu anhuma. Kenapa? Beliaunya muslimah, Asma'nya. Terus bapaknya siapa? Muslim. Siapa? Abu Bakar. Kita bilang apa? Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qalat. Dan Asma ini ya berarti ibu dari siapa? Ibu dari siapa? Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam nikah dengan Asma, lahir anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Ya. Itu mencintai semata. Berarti Asma ini apanya Aisyah dong? Apanya? Saudarinya. Saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha.
dari satu bapak lain emak, lain ibu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Satu bapak lain ibu. Ya. Abu Bakar pisah sama ibunya siapa tuh? Ibunya Asma. Ya, karena tetap di atas kekafiran. Enggak mau masuk Islam. Ya sudah. Ya, mencintai Islam. Kalau Aisyah kan dapatnya dari siapa? Ummu Ruman, calon bidadari surga saking cantiknya. Ummu Ruman itu. Jadi satu bapak lain ibu yang mencintai semata. Dan siapa? Asma ini adalah wanita yang terakhir, ya, wanita muhajirah, wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang terakhir wafat, ya. Wanita muhajirat yang terakhir wafat, dijuluki oleh Nabi SAW atau dijuluki beliau dengan istilah Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain. Dzatun Nitaqain itu artinya wanita yang memiliki dua potongan kain. Orang wanita Mekah itu, wanita Arab itu jemaah dulu biar kenceng beraktivitas di rumah, angkat apa, di dapur kayak apa, bolak-balik pontang-panting sana sini. Biar tetap apa? Kenceng, sinset, enggak encok pinggang apa dasarnya. Itu pakai apa cuman? Kayak jarik bahasa kita ya. Bahasa kita jarik ya. Dililit perutnya itu dengan sejenis jarik kain panjang. Apa? Kemben ya. Yang ketika Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di gua Thaur ketika rencana pembunuhan, maka Asma enggak memiliki alat atau sesuatu yang dia bisa gembok dengannya apa? Makanan buat bapaknya dengan Rasul. Paham maksudnya? Enggak ada sesuatu yang dia bisa bawang, belum ada rantang jemaah zaman dulu mungkin gitu. Kalau ada rantang kan gampang gitu ya. Ya. Jadi enggak ada sarana lah untuk dia bawa ya, karena naik apa? Bukit ya enggak jemaah? Thaur, Bukit Thaur. Harus naik bukit. Butuh sesuatu yang dia pikul dengannya malam-malam. Maka apa? Karena enggak nemu sesuatu untuk dia pikul dengannya, maka dia punya nitak. Dia punya kemben tadi atau jarik panjang itu dipotong dua. Dibelah dua. Satu dia pakai, kan naik gunung juga butuh apa jemaah? Nah, bukit juga butuh apa? Ya, butuh kayak itu jarik itu yang kayak dipakai ibu-ibu kalau habis ngelahirin di kampung kan dipakai jarik gitu ya. Sekarang udah cakep ya. Korset ya. Naik gunung ya harus ini pakai biar mantap gitu pinggang. Kemudian satu apa? Satu helainya lagi dipakai untuk apa? Gembok makanan untuk Rasul dan siapa? Bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu. Makanya dikenal dengan apa? Dzatun Nitaqain. Turunlah satu ayat khusus yaitu Al-Mumtahanah ayat 8. Ketika dia nanya, boleh nggak aku sambung hubungan dengan ibuku yang masih kafir ini ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, "Na'am, iya." Maka Allah turunkan firman-Nya, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian, kita terjemahkan kemudian kita azan. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian. Mereka tidak memerangi kalian ya, dalam agama. Mereka tidak memerangi kalian dalam agama. Kemudian dan juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ya. Tidak dilarang oleh Allah. Untuk apa? Antabarruhum. Untuk kalian berlaku baik kepada mereka. Enggak apa-apa. Barru itu bir artinya, apalagi dia orang tua gitu kan. Enggak apa-apa kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, silakan adzan dulu baru kita jelaskan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd.
Jadi ayat ini sekali lagi turun terkait tentang sahabiat yang mulia Asma binti Abi Bakar, bahwa Allah nggak melarang kita untuk berlaku baik, ya, apalagi dia seorang anak kepada ibunya yang masih kafir misalnya, atau bapaknya yang masih kafir misalnya, nggak dilarang kita untuk berbuat baik, untuk bakti kepada mereka. Bahkan Islam tidak membeda-bedakan dalam masalah bakti antara orang tua yang kafir dengan orang tua yang muslim, tidak dibeda-bedakan. Tetap harus sama-sama kita berbakti kepadanya. Ya, nanti hikmahnya diantaranya saya sampaikan insyaallah. Kemudian disebutkan di sini atatni ummi raghibah, ay tami'ah tas'aluni syai'an. Ibu saya datang, syarahnya ya dari hadis tadi. Ibu saya yang namanya Qatilah binti Abdul Uzza tadi, ibu saya datang dalam keadaan raghibah. Raghibah menurut sebagian penafsiran ulama maknanya dia ingin minta sesuatu, dia punya kebutuhan mungkin ya. Sehingga jauh-jauh harus datang ke Madinah gitu, mencintai sunata. Ya. Dia datang untuk meminta sesuatu kepada anaknya gitu kan. Ya, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih hidup Nabi kita. Dan sebagian ulama menjelaskan kejadian ini terjadi antara ya kejadian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah, antara itu. Antara kejadian Sulh Hudaybiyah dengan apa? Penaklukan kota Makkah. Antara itu kejadian ini terjadi. Yang mencintai Sunnah Ta'ala. Kemudian Al-Imam At-Tibi mengatakan bahwasanya apa? Kalau kata-kata raghibah ini tidak ada kaitnya, ya, maka yang dimaksud adalah apa? Dia datang karena ingin masuk Islam. Kalau tidak ada kata-kata kait, tidak ada kait yang mengatakan bahwasanya atatni ummi wahia musyrikah misalnya, kan berarti ada kaitnya, ada pengikatnya, ada kata-kata musyrik. Kalau dikatakan kalau ibu saya datang kemudian disebut kaitnya, yaitu dengan dikatakan dia masih dalam kondisi musyrik, berarti dia datang bukan dalam rangka masuk Islam, tapi karena ada kebutuhan. Paham maksudnya jemaah? Ya. Ternyata nanti kita akan dapatkan di riwayat yang lain ada kaitnya, wahia musyrikah, dan dia masih dalam keadaan musyrik. Berarti dia datang bukan dalam rangka apa? Pengen Islam sebenarnya. Bukan, tapi dia datang karena menginginkan apa? Sesuatu dari harta gitu kan kepada putrinya gitu kan. Ya dia tahu mungkin apa, dan kasus kayak gini masih ada di zaman sekarang, jamaah. Mungkin mantan suaminya orang kaya tapi putrinya dibawa sama bapaknya mungkin, maka kadang-kadang mantan ibunya mungkin memanfaatkan apa? Anaknya untuk untuk jadiin mantan suaminya jadi ATM berjalan, bisa jadi ya. Ya kasus-kasus seperti itu bisa aja terjadi gitu kan. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada ya? Hmm? Nah itu. Mungkin ada lah insya Allah ya. Walaupun mungkin ya. Taib. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jal, Al-Hafidh mengatakan atat tami'atan fi birri bintiha wasilatiha, ya. Yang benar, yang tepat dikarenakan dalam sebagian riwayat ada kait dia datang dalam keadaan musyrik, masih mempertahankan agama musyriknya maksudnya, ya. Berarti kata Al-Hafidh, berarti dia datang di sini sebenarnya adalah karena apa? Karena ingin nyambung sama putrinya. Mungkin ada kebutuhan juga, tapi di antara tujuannya adalah apa? Ingin nyambung. Mungkin ya fitrah seorang ibu jemaah, walaupun dia kafir, tetap aja dia kangen sama siapa? Anaknya gitu kan. Saya punya anak angkat, ya, semalam WA tinggal di Pasar ini, dan saya sempat nikahkan, dan qadarullah istrinya meninggal. Ganteng banget anak angkat saya itu. Siapa yang mau jadiin mantu lagi sini, daftar ya. Ya, sekilas kalau antum lihat apa ya, kalau bahasa orang sekarang cocok jadi artis gitu. Ganteng banget anaknya. Putih, tinggi, badannya ngejim soalnya. Lagi tak cariin jodoh juga. Nah, istrinya meninggal, masih muda. Jadi dia juga kasusnya diusir sama ibunya dari rumah karena masuk Islam. Masuk Islamnya di Masjid Ijo. Gitu. Yang sempat nggak jelas hidupnya, numpang sana numpang situ. Kemudian saya cari ente di mana, dan kita cariin kontrakan.
Qadarullah jodoh sama yang punya kontrakan. Anaknya, putrinya yang punya kontrakan. Anak ikhwan kita juga udah ngaji gitu kan. Qadarullah meninggal istrinya. Dan saya lagi nyari-nyari juga untuk jodoh lagi. Pas saya tawar, Ustaz mau cariin ini nih, jodoh lagi, ntar dulu Ustaz, ngumpulin duit dulu. Masya Allah. Iya. Jadi yang mencintai karena Allah Azza wa Jal, sebenci-benci ibunya sama dia, sama anak angkat anak ini, sebenci-benci emaknya sama dia gara-gara dia murtad, sampai diusir. Ujung-ujungnya sekarang akor lagi, maksudnya sering ke emaknya diizinin tuh. Pastilah. Orang anaknya masih muda, ganteng pula. Walaupun dia kafirah, ibunya kafir, tetap aja fitrah seorang ibu itu kangen sama siapa? Anaknya gitu kan. Kecuali mungkin emak-emak yang mungkin udah tertutup hatinya, udah membatu mungkin karena ya udah benar-benar dia lepas sudah anaknya kalau beda agama gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum tetap aja dalam hati nggak bisa dipungkiri fitrah seorang ibu. Walaupun dia kafir. Sekarang Masya Allah hubungannya baik. Karena saya selalu nasihatin. Berusaha inti. Bagaimanapun caranya terus sejalin hubungan sama ibu. Yang baik. Kasih hadiah. Lama-lama Insya Allah luluh hatinya. Ternyata terbukti sekarang. Masya Allah. Bisa nginep lagi di rumah ibunya. Dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Ya mungkin ini yang dirasakan oleh siapa? Qatilah binti Abdul Uzza. Mungkin dia kangen sama putrinya. Pengen ketemu. Mungkin ada hajat juga. Dan pengen ketemu. Kangen mungkin. Ingin nyambung sama putrinya. Ya. Kemudian jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana saya sinyalir tadi, bahwasanya apa? Inna ummi qadimat alayya raghimatan musyrikah. Nah, ini dia. Berarti ada kaitnya di sini. Kaitnya apa? Dia datang dalam keadaan musyrikah. Jadi kurang tepat kalau dikatakan dia datang dalam rangka pengen masuk Islam. Karena dia masih megang agama musyriknya di sini. Berarti ada tujuan lain dia datang. Mungkin karena kangen, ingin nyambung, atau ingin harta, dan seterusnya gitu kan. Walhasil annal ma'na atatni ummi raghibatan fi silati. Ya ini dia. Bahwasanya apa? Kesimpulannya bahwa ibu saya datang ya dalam rangka menyambung hubungan dengan saya. Lantas beliau tanya sama Rasul, boleh enggak saya nyambung sama ibu saya ya Rasulullah yang masih musyrikah? Kata Rasul apa? Naam. Ya, boleh. Berarti sesuai dengan judul bab birrul walidil musyrik. Berbakti kepada kedua orang tua yang masih musyrik. Makanya dibawakan dalil ini untuk menguatkan daripada bab yang sedang kita bahas. Bahwa sama orang tua yang musyrik pun tetap kita harus bakti. Lalu bagaimana kalau dia muslim? Hatta dia mungkin sebagian orang tua menzalimi anaknya. Ya, ada sebagian bapak yang ya kasusnya di Jakarta apalagi banyak ya. Yang melalaikan anaknya, ditinggal anaknya, diasuh siapa, diadopsi siapa, banyak sekali kasusnya di Jakarta. Bapaknya ada yang jadi preman di mana, ada mencintai semata. Ya. Kemudian sebagian anak kadang-kadang karena dia sudah tumbuh berkembang sudah tumbuh dewasa dalam keadaan jauh dari kasih sayang siapa? Orang tua, ya. Bapak terutama mungkin gitu, ya jauh nggak pernah diperhatiin, nggak pernah dinafkahi anaknya, udah dilepas begitu aja, diasuh orang, kadang-kadang kalau udah tua baru dia cari-cari anak, nyesel mungkin ya, cari-cari anaknya ketemu. Agak ini yang perjuangan bagi seorang anak tersebut yang mencintai, karena kebanyakan mengatakan, ya apa? Buat apa? Saya baik-baik sama bapak, mau bakti sama bapak yang dari kecil saya juga ditelantarkan dan seterusnya. Jadi kayak ada aksi balas dendam yang mencintai Subhanahu wa taala. Maka dalam sebagian kasus yang sampai kepada saya dan ya bahkan pernah menimpa daripada anak angkat saya ini di mana dia karena bapaknya itu dari kecil menelantarkan dia, bapaknya. Nah, ibunya nikah lagi dengan orang Syiah. Insyaallah, keyakinannya Syiah. Allah musta'an. Jadi ketika bapaknya itu cari-cari dia ketika dia stroke, ya, cari dia, ya, karena mungkin dia dapat info anaknya sekarang udah jadi orang baik, udah ngaji, udah masuk Islam baik.
cari anaknya. Tetap aja ada perasaan apa jemaah ya, untuk mengobati sakit hati seorang anak yang ditelantarkan dari kecil ditinggal, udah tua baru nyari anaknya. Ya tetap aja ada sesuatu di hati anak ya. Tapi saya bilang, Ki, ya nggak ada alasan nak, saya bilang. Oh sejahat apapun bapakmu, hatta ibu misalnya, bapakmu sejahat apapun sama engkau, cukup dengan sebab dia engkau nongol di dunia ini, itu sudah cukup untuk menjadi modal untuk maafin dia. Sulit memang ya nak, Mbak ya. Sulit memang kalau kita jawab kayak gini kepada sebagian anak, ya sulit, berat memang. Tapi dalam Islam sudah. Ya. Sekecewa apapun, sesakit apapun dirimu karena ditelantarkan dari kecil, ditinggalkan, tidak dipedulikan, wala nafkah, wala biaya sekolah, wala apa. Udah tua, kena stroke baru dicari anaknya. Tetap ada rasa, dia jujur sama saya. Jujur saya agak sedikit kecewa sama bapak. Saya nasihatin, ya. Sekejam apa, sezalim apapun bapakmu nak, cukup menjadi modal untuk kau bakti sama dia adalah apa? Dia menjadi sebab kau nongol di dunia ini. Itu sudah cukup menjadi modal untuk kau maafkan dia. Maafkan. Dan pahala besar buat dirimu ketika bisa memaafkan bapakmu yang menzalimimu. Gitu kan? Subhanallah. Allah saja sembangkang-bangkang hambanya, semusyrik-musyrik hambanya, dosa paling besar syirik itu ya. Ya, kalau dia taubat, ya, menyesal, bertaubat kembali kepada Allah sebelum dia mati, Allah terima enggak taubatnya jemaah? Ya. Allah Ghafur. Allah Rahim. Bahkan Allah punya nama Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajarkan Rasul kepada ibunda siapa? Khadijah di malam-malam Lailatul Qadar, gitu kan. Kita baca. Ya. Itu apa? Ya, Allah saja sama hambanya paling bangsat sekalipun kayak Firaun ibaratnya. Seandainya Firaun mau taubat, mau istighfar, Allah terima enggak taubatnya? Sebagaimana dalam athar. Kalau Firaun minta tolong sama saya pas tenggelam ya di Laut Merah, enggak minta tolong sama Musa, tapi minta tolong sama saya, tak tolong dia. Dan kalau dia minta ampun sama saya ampuni dia. Coba segitunya Allah. Kalau kita jadi hamba kok sulit banget maafin orang yang pernah menzalimi kita. Ya. Sesakit apa hati Abu Bakar ketika putri tercinta Aisyah, istri Nabi loh, kehormatan besar, nggak main-main, dituduh berzina. Sesakit apa hati seorang bapak coba? Putri tercinta dituduh berzina, serong. Saya punya teman yang istrinya selingkuh sama atasannya, ya, ngantor. Itu Allah musta'an, mencintai sunat. Ibunya itu berat sekali untuk memaafkan. Masih berat saya memaafkan. Putrinya sendiri padahal. Karena Allah musta'an. Tega-teganya nyelingkuhin suaminya. Gitu. Maksudnya serong gitu. Allah musta'an. Ya. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berat bagi Abu Bakar. Tapi subhanallah. Ketika Allah turunkan An-Nur ayat 22. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum fa'fu wasfahu. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ketika Allah turunkan An-Nur ayat 22, Abu Bakar yang tadinya bersumpah enggak akan menolong dia, membantu dia lagi karena kerabat Mistah bin Utsatsah ikut-ikutan menuduh putrinya berzina. Maka dia bersumpah enggak akan bantu lagi. Menunjukkan dia kecewa berat gitu kan. Udah kerabat ikut-ikutan pula. Pokoknya diem gitu kan. Maka ketika turun ayat yang mengatakan beri maaflah dan berlapang dadalah gitu ya. Tidakkah kalian mau Allah ampuni dosa-dosa kalian dengan sebab kalian maafin mereka? Orang-orang yang pernah mencoreng nama baikmu itu, mendolimi dirimu itu. Tidak kau suka Allah ngampuni engkau dengan sebab kau maafin dia, lapang dada sama dia? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wih, turun ayat ini Abu Bakar langsung meralat mengatakan apa? Bala ya Rabbana nuhibbu an taghfira lana. Oh tentu ya Rabb, kami mau banget engkau ampuni kami. Akhirnya apa? Dimaafin itu Mistah bin Utsatsah dan dikasih bantuan lagi, nafkah lagi. Karena dia hidupnya selama ini dinafkahi oleh Abu Bakar. Gitu. Tapi ikut-ikutan nuduh putrinya berzina, yaitu Aisyah. Dimaafin oleh Abu Bakar dan dikasih nafkah lagi oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Susah dapat orang tipikal kayak gini zaman sekarang cuma. Ya. Enggak ada maaf bagimu sampai mati, gua enggak maafin kata. Ada enggak kayak gitu? Kalau versinya iblis, versinya Firaun,
ketika dialog sama iblis, iblis tanya, siapa orang yang kira-kira ada nggak orang yang lebih bejat dibandingkan kita berdua di dunia ini, wahai Firaun? Kata iblis ketika bertamu ke Firaun, ada nggak orang lebih bejat dibandingkan kita berdua? Kata Firaun, ada katanya. Orang yang saudaranya datang minta maaf baik-baik, tapi bilang nggak ada maaf bagimu. Itu lebih bejat dari kita berdua. Katanya. Ajaran Allah buat Nabi kita, ya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafin mereka Muhammad. Dulu kau disakiti, dizalimi, mau dibunuh bahkan. Sekarang udah pada masuk Islam mereka. Mau balas dendam Muhammad? Enggak, fa'fu anhum. Kasih maaf mereka. Karakter yang kayak gini yang harus kita berusaha ikuti, jeplak, tauladani dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian kita akhiri karena waktunya sudah sempit, yang mencintai Allah taala. Ya. Bahwasanya sekali lagi dia datang untuk apa tadi? Untuk menyambung apa? Menyambung silah dengan putrinya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir kita tutup dengannya fihi anna rahimal kafirah tusal. Di dalam hadis ini, riwayat ini ada faidah bagi kita bahwasanya orang yang ada hubungan rahim dengan kita walaupun dia kafir itu tetap kita sambung hubungan. Kita punya saudara kafir, kita punya ya ibu atau bapak kafir, tetap kita sambung yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Siapa tahu dengan kita sambung, care, perhatian, ya, baik. Lama-lama dia apa jemaah? Kepincut. Oh, agamanya baik, bagus ya. Walaupun kita beda agama tapi dia tetap insyaallah. Bisa jadi dengan sebab kita baik menjadi sebab dia dapat hidayah. Kita nggak tahu sambil kita doakan yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Minal mal, dengan menyambung ya hubungan itu baik dengan berupa harta, mungkin materi gitu kan, dan yang semisalnya wanahwu kama tusal al muslimah, sebagaimana ya seorang yang ada hubungan rahim dengan kita, dia adalah muslimah, juga kita sambung ya. Sambung ya, yang kafir kita sambung, yang muslim juga kita sambung. Wa yustambatu minhu wujubu nafaqatil abil kafir wal ummil kafirah wa in kana al-waladu muslima. Ya. Dan diambil juga dari hadis ini bahwasanya apa? Ya, diistimbat atau diambil kesimpulan dari hadis ini wajibnya seorang anak yang muslim untuk tetap memberikan nafkah kepada orang tuanya yang masih kafir. Perhatikan itu. Ogah saya udah bapak ibu enggak mau masuk Islam. Mati-mati kelaparan dah. Ini enggak ngaji dia berarti, belum paham. Dia enggak tahu keindahan ajaran Islam. Bahwa apa? Dalam Islam, kalau anak muslim, orang tuanya butuh untuk dinafkahi, maka apa? Dia tetap wajib untuk menafkahi sesuai dengan batas kemampuannya. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang walakum dinukum waliyadin, berarti udah. Jangan minta walaupun speser Pak ya. Kecuali Bapak masuk Islam ya. Enggak bisa. Ini udah masuk dalam kategori apa? Melanggar aturan Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam meluk agama. Ini semi-semi pemaksaan. Saya mau bantu Bapak tapi masuk Islam dulu ya. Ini kan pemaksaan kalau kayak gini. Karena enggak ada pemaksaan dalam apa? Meluk agama. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, dakwahkan, nasihati, itu yang kita lakukan sambil mendoakan. Mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, mendoakan Islam buat siapa? Ibunya, dan dia minta kepada Rasul agar mendoakan buat ibunya masuk Islam, ujungnya masuk Islam. Barakallahu fikum. Sudah lewat dari waktu qomat. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.